membangun cerita yang lebih mengerikan. Supaya kesimpulannya jelek. Supaya kesimpulannya mustahil. Jadi kalau cerita jelek itu mudah menyebar. Betul atau tidak? Betul, betul. Bad news. Sekarang, sehari-hari. Anda kan sering buka WA dong. Anda punya grup toh? Ya. Coba kalau kita renungkan. WA yang kita terima sehari-hari. Bad news or good news? Kebanyakan. Bad news. Kebanyakan berita buruk yang kita dengar. Saya pernah cerita tuh waktu saya frater. Kita misa setiap hari. Gereja saya dipandu karena kami skolastik Pak frater tahun akhir itu dipandu. Bandung. Misa pagi istrinya orang tua semua. Karena mereka adalah orang-orang yang harus bertobat. Karena sebentar lagi dipanggil Tuhan. Mereka rajin misa. Saya kalau misa di tengah-tengah. Di sini oma-oma semuanya pakai apa namanya? Jare. Jarenya apa? Kain, pakai kain. Lalu pakai baju kebaya. Itu oma-oma. Dan oma-oma ini selalu sebelum misa rame sekali. Gitu ribut. Terus kita berdoa oma, sudah. Jadi frater yang dimarahin sama oma-oma itu gitu ya. Lalu suatu saat saya lihat seorang oma yang rajin tidak datang. Seminggu nggak datang. Saya tuh kaget. Si oma ini kemana? Kok seminggu nggak datang? Sakitkah? Hari Minggu saya tungguin. Dia biasanya misa pagi. Tidak datang. Jam 8 misa siang. Oma itu datang. Oma itu waktu saya mau kejar. Cepet pulang. Aduh telat. Seminggu lagi nggak ada oma itu. Saya udah siap-siap. Pokoknya minggu ke depan harus ketemu oma itu. Lalu pada saat misa selesai jam 8. Dia misa jam 8, jam 10. Dia keluar setengah 10. Saya kejar oma itu. Saya pegang. Oma! Karena kan memegang oma sih halal. Sudah tidak ada setrumnya. Yang ada malah konslet gitu ya. Lalu saya pegang. Oma! Apa frater? Ih, 2 minggu kagak ada I miss you much, kata saya itu. Apa sih? Oma pagi kok gak ada misa pagi? Ini biasanya misa hari Minggu juga pagi-pagi. Kok sekarang siang? Kenapa sekarang gak misa pagi? Lalu si oma itu, frater gak punya WA. Baca berita. Apa oma? Frater gak tahu? Gak tahu oma. Di Bandung ini minggu-minggu ini banyak gadis diperkosa pagi-pagi. Terus saya ya Allah. Terus maksud oma apa? Ya saya juga takut diperkosa. Ampun Tuhanku Yesus. Siapa yang mau memperkosa oma? Dipegang aja udah rontok semuanya oma, kata saya itu. Sampai segitunya saudara-saudara lihat. Jadi dia begitu percaya pada apa? Berita buruk. Gitu. Sampai oma tenang, oma nggak apa-apa kalau oma diperkosa langsung masuk surga, kata saya. Lalu dia kaget, betul frater? Betul. Ah ya sudahlah besok pagi kita ke gereja. Gitu. Setelah seminggu saya tanya, ada gak yang memperkosa? Hah, yang menyentuh aja kagak ada gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat inilah konyolnya dalam kehidupan kita. Ini konyol kok. Kita tuh selalu lebih mudah percaya pada kabar buruk daripada berita baik. Lihat saja kalau pastor mau dipindahkan. Ya toh, misalnya pastor A mau pindah ke paroki Cilincing. Itu sebelum 1 bulan sebelum pindah, seluruh berita buruk tentang dia sudah ada di paroki itu. Gitu ya. Langsung muncul beredar. Saya pun demikian. Waktu saya sebelum masuk ke Helena, berita buruk saya sudah ada di Helena.
Ini pastor pernah menghamili merpati katanya tuh. Jadi saudaraku yang terkasih, hati-hati, hati-hati. Kita harus belajar apa? Kita harus belajar menyensor apa yang boleh masuk batin kita. Jangan semuanya kita telan, muak. Saya pun sama. Saya tidak semuanya saya baca, enggak. Saya baca yang memang saya butuhkan, saya perlu. Saya betul-betul saya baca. WA yang enggak ini juga udahlah. Tak kuhiraukan. Jadi jangan semuanya harus dilihat. Hal-hal yang tidak membuat hidup saya berkembang, tidak membuat hidup saya penuh harapan, penuh sukacita. Lepaskan, tinggalkan. Karena itu berasal dari siapa? Berasal dari orang-orang yang penuh ketakutan.